Kisah di balik belakang tembok rumah peninggalan Belanda yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Langsung aja kita ke kisahnya, Elin. Cerita ini gue dapat dari salah satu user Kaskus, yaitu Kamaiti, guys. Dimana di sini dia dapetin cerita dari orang yang mengalami langsung kejadian ini di tahun 1991 di Cilacap. Jadi kisahnya ini sebenarnya udah berlangsung lama. Jadi waktu itu ada sebuah keluarga di mana anak ibu bapak ini tinggal di satu rumah dinas, guys. Jadi kalau dikerja di suatu perusahaan, ini mereka dikasih sebuah rumah untuk netap di situ karena lokasinya juga nggak begitu jauh dari tempat mereka di mana kerja gitu. Nggak ada masalah sama rumah yang mereka tempatin, sama sekali bagus, asri, kayak kelihatan rumah baru. Tapi beberapa beberapa meter dari rumah mereka di bagian belakang itu ada sebuah rumah yang lumayan lama. Dimana itu adalah rumah dinas dari kepala kantor di mana orang tuanya si anak ini bekerja. Dari rumahnya itu lumayan gede, lebih gede dari rumah dia. Dan merupakan bekas peninggalan kolonial Belanda. Jadi bangunannya itu strukturnya itu masih ciri khas Belanda banget dan gak diubah. Kayak cuman ditambah pagar, terus ditambah kamar mandi, ruangan dapurnya diperluas, kayak cuman nambah-nambahin doang, gak ada yang dikurangin dari bagian asli bentuknya. Dan di situ nggak jauh ada sebuah pohon yang gede banget, dan sebenarnya ini nggak dijelasin pohon apa, cuman itu sama sekali nggak ditebang, jadi diperkirain waktu tumbuhnya itu udah lama banget. Dan konon rumah itu sebelumnya di zaman Belanda adalah peninggalan dari seorang petinggi militer dari Belanda. Dan di sana beliau itu tinggal dengan istrinya dan anak perempuannya yang masih berusia 7 tahun. Jadi awal kisahnya itu seorang kepala kantor yang menempatin rumah yang gede tadi itu, guys, namanya Pak Jaya, itu ditugaskan ke Bandung. Jadi rumah itu akan kosong sekitar 4 hari 3 malam dan dia akhirnya nyuruh 2 orang cleaning service untuk tidur di rumah itu gitu karena untuk nempatin. Ya intinya kayak suruh ngejaga lah selama dia masih ada di luar kota. Kita mulai ke malam pertamanya. Jadi 2 orang cleaning service ini letak tempat tidurnya itu ada di deket dapur, guys. Dan itu langsung menghadap ke area ruang tamu. Sekitar pukul 2 pagi, salah seorang cleaning service ini terbangun karena ngedengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Ya panik dong karena kan dia di situ suruh ngejagain, takutnya ada maling atau apa. Dia kebangun, dan pas dia keluar dari ruangan tempat tidurnya, dia kaget karena ada sosok tinggi, besar, agak gelap, dan tegap gitu, lagi kayak jalan-jalan gitu, guys. Kayak mondar-mandir di daerah ruang tamu. Saking kaget dan paniknya yang tadinya mau bangunin temannya lagi tidur itu, dia kayak tiba-tiba badannya kaku, semuanya dingin, dan gak sempet ngapa-ngapain, jadi gak kebangun dah temennya ini. Jadi akhirnya ya udah lanjutin aja sampai besok paginya dia ketiduran. Kali ini nggak pagi-pagi banget, jadi sekitar 8 malam. Tiba-tiba mereka lagi ngobrol-ngobrol asik berdua, tiba-tiba ngedenger suara biola. Langsung dicari tahu dong tuh asalnya dari mana. Karena mereka tahu di rumah itu tuh cuma ada mereka doang yang jagain rumah yang segede itu. Disusurin, dicari. Tiba-tiba hilang suaranya. Karena bingung nih, ya udahlah tidurin aja lah. Akhirnya jam 11-an kebangun lagi. Kali ini suara biolanya muncul lagi dan makin kenceng. Akhirnya mereka berdua bangun dan susurin di mana sih letak si biola itu. Siapa sih pengen cari tahu nih. Ternyata suara biola itu muncul dari belakang tembok di daerah dapur, guys. Jadi di balik tembok itu ada suara biola yang muncul. Dan posisi dapurnya itu rada belakang, tepat deket di pohon besar yang tadi gue bilang di awal. Karena udah mau diapain gitu kan, di belakang tembok ada suara yang lama-lama hilang, ya udahlah mereka diemin aja dulu. Keesokan paginya akhirnya mereka mulai cari tahu nih tembok sebenarnya ada apa sih, digali lah tuh tembok, dibongkar, guys. Dan ternyata mereka nemuin biola yang modelannya itu kuno banget dan dengan keadaan tuh tapi masih bagus, tapi agak berdebu aja gitu. Sampai akhirnya mereka ya udah deh simpen aja nih biolanya, nanti laporin aja ke si bapak yang punya rumah yang kepala tadi yang lagi ke Bandung kan, karena bapaknya belum pulang kan. Lanjut ke malam ketiga. Lagi-lagi pas mereka lagi tidur sekitar jam 11 malam, tiba-tiba kedengeran bukan biola lagi, karena biola udah gak ada nih. Ada suara anak kecil yang lagi nyanyi. Tapi karena samar-samar, akhirnya mereka penasaran lagi nih kan. Mereka berdua bangun dan susurin kemana sih, suara siapa lagi nih yang nyanyi nih, ganggu aja tiap malam gitu. Dicari, kanan kiri dapur gak ada. Tiba-tiba mereka penasaran ke salah satu kamar utamanya gitu.
Pas dilihat, pas mereka susurin, mereka lihat ada sosok menyeramkan tiba-tiba ngarah ke mereka sambil kayak lari gitu, dan dia teriak Viol. Di sini mereka ketakutan banget dan mereka pengen lari, tapi kayak seluruh badan tuh langsung kaku semua, dingin, nggak bisa gerak. Mereka cuma bisa doa dalam hati gitu ya, sampai ketakutan, sampai akhirnya mereka bebas lagi, udah gak kenapa-napa, penampakannya udah hilang, dan akhirnya mereka tidur. Dan kalau kalian perhatiin viol itu semacam violin atau biola artinya. Ini bener-bener takut gue. Ini gue syuting jam 3, hampir jam 3 pagi guys. Dan ini bikin gue merinding sih, karena bener-bener serem banget. Sampai akhirnya besok menjelang pagi adalah hari kedatangan si yang punya rumah udah balik nih guys. Udah hari keempat kan. Sampai akhirnya diceritain ke kepala rumahnya, tapi dia nggak percaya guys. Sampai akhirnya digali-gali lah nih informasi-informasi lama tentang rumah ini tuh sebenarnya dulu kenapa, ditemuin apa, kok bisa terjadi hal yang aneh-aneh itu dalam 3 malam. Akhirnya terbuka lah nih sebuah fakta baru, di mana benar di rumah itu dulu adalah seorang petinggi dari Belanda yang hidup di tahun 1930-an. Orangnya cukup terpandang dan juga ramah untuk kaum pribumi yang ada di sekitarnya gitu. Disegani lah istilahnya. Dan di situ dia memiliki seorang istri dan seorang anak kecil berumur 7 tahun yang namanya itu Ellen Roselli. Dan anak ini terkenal jago banget guys main biolanya walaupun dia masih kecil. Jadi setiap ada tamu-tamu papahnya yang datang, orang-orang Belanda lah, orang Indonesia, itu selalu disuguhin kayak dia tiba-tiba main violin gitu, main biola, supaya orang tuh terkesan gitu, karena ini anak tuh pinter banget gitu kan, padahal umurnya masih kecil. Punya aktif banget, supel, gaul istilahnya kayak gitu kan. Tapi sayangnya di tahun 1930 juga, itu di jam 8 malam, tanpa disangka-sangka rumah mereka itu didatangin sama maling. 4 penjaga rumah yang ditaruh di rumah itu akhirnya harus meninggal dengan cara dipenggal menggunakan pedang dan celurit. Karena udah terdengar suara gemerusuk kayak orang berantem di depan rumah, akhirnya si suami dan istri sama anaknya ini kayak buru-buru cari tempat persembunyian kan. Sampai akhirnya mereka itu nyelamatin anak ini dulu, yang Ellen harus diselamatin dulu. Akhirnya si Ellen ini dimasukin ke satu ruangan rahasia yang bener-bener gak kelihatan gitu, di deket dapurnya. Jadi ada semacam tembok tebel yang gak kelihatan kalau misalkan itu ada pintunya. Si Ellen dimasukin ke situ. Akhirnya orang tuanya di luar untuk ngecek ada apa sih, ada hal-hal mengerikan apa di luar sana. Pas udah ngamanin si Ellen, baru aja ngamanin si Ellen, akhirnya mereka keluar dan ketemu si penjaga udah meninggal. Dan akhirnya si maling itu nyerang kedua orang tuanya Ellen dan akhirnya mereka meninggal dengan keadaan kepala sudah terpisah dari badan. Dan hal ini juga terjadi bukan cuma ke papanya Ellen doang, tapi ke mamanya Ellen juga sama, harus meninggal dengan keadaan yang sadis banget. Sebenarnya beruntungnya Ellen ini akhirnya gak ketahuan guys, dia itu ada bersembunyi di balik tembok di dekat dapur. Tapi sayangnya karena saking invisible-nya dan yang tahu itu cuma keluarganya si Ellen, jadi Ellen itu gak pernah keluar dari balik tembok. Karena kekurangan udara dan lain-lain, akhirnya Ellen harus meninggal di balik tembok. Dan baru diketahui kalau misalkan di balik tembok itu ada pintu sekitar 20 tahun kemudian. Jadi sekitar tahun 1950-an itu akhirnya rumahnya kan gak ada yang nempatin lagi karena sekeluarga udah meninggal. Akhirnya rumah itu ada yang renovasi karena kan udah lumayan juga tuh 20 tahun. Pas renovasi ternyata di balik tembok baru diketahui ada pintu. Dan di balik pintulah baru ditemukan dan dievakuasi dari jenazahnya si Ellen ini yang sudah pulang belulang. Mungkin kalian yang tinggalnya di Cilacap, Jawa Tengah mungkin pernah dengar tentang kisahnya si Ellen ini. Atau mungkin kalian tahu nih persis lokasinya itu yang gue sebutin ini ada di mana. Dan persisnya itu sekarang lokasinya udah berubah menjadi apa. Thank you guys for watching. Dan kalian kalau misalkan punya kisah atau video atau foto atau cerita yang mau gue ceritain di YouTube, kalian bisa langsung email ke sini. Yang bagus bakalan gue bahas dan dijadiin materi di YouTube gue nih. Thank you guys for watching. Bye.